Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan subbahasan debat santun. Ini merupakan kompetensi kita yang pertama di tahun ajaran baru ini, materi kelas 11 bahasa tentang debat santun. Dan yang akan menjadi kompetensi kita pada 2 pekan ke depan adalah satu, kita akan mengidentifikasi pendapat narasumber dalam suatu debat yang bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau humaniora. Anak-anakku, terkait dengan kompetensi mengidentifikasi nanti akan kita kaji bersama, karena mengidentifikasi itu cenderung untuk kita mengetahui secara dasar dulu hal-hal terkait dengan debat, maka harapannya kita nanti bisa menemukan apa itu mosi, kemudian ciri-ciri mosi yang baik. Sebagai tahapan berikutnya, setelah penyampaian mosi masing-masing tim dengan argumennya, nanti kita bisa mengetahui atau menemukan simpulan yang baik dari hasil debat. Untuk itu, di kesempatan pertama ini Bapak akan menyampaikan hal-hal terkait dengan debat. Anak-anakku, debat adalah satu kegiatan yang rutin kita ketahui di akhir-akhir ini, bahwa untuk pemilihan seorang presiden, untuk pemilihan seorang wakil rakyat, maka di situ sekarang sudah menjadi satu kebiasaan harus didahului dengan debat. Pada pelaksanaan debat itu kita bisa mengetahui kompetensi yang ada dari masing-masing calon, sehingga ada ketetapan hati kita untuk condong kepada mereka yang bisa mewakili apa yang kita harapkan di dalam pemerintahan maupun di perwakilan itu. Nah, untuk itu, sebagaimana kita ketahui, debat itu merupakan proses saling bertukar pendapat untuk membahas satu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Yang berbeda di sini adalah bahwa dalam debat itu ada 2 tim yang sedang menguatkan pemahaman mereka, penguasaan mereka tentang mosi yang mereka ambil atau pilih. 2 tim ini disebut sebagai tim afirmasi, yaitu tim yang selalu memandang bahwa apa yang menjadi tema itu menjadi hal yang sangat positif bagi beliau dan harus dilakukan. Dan tim satunya adalah tim oposisi, tim yang memandang negatif apabila mosi itu dilakukan, karena kalau dilakukan maka akan berdampak negatif. Jadi 2 tim ini sudah dirancang menjadi satu kesatuan di dalam debat, sehingga kualitas mereka dipertaruhkan dalam debat ini. Masih ada satu tim lagi nanti sebagai tim netral yang akan mengambil hikmah atau berada di kedua-duanya, mengambil yang baik dari kekurangan dan kelebihan di dalam debat 2 tim ini. Kemudian dalam debat itu ada mosi, yaitu masalah yang dapat membantu menyelesaikan. Artinya di sini ada pernyataan-pernyataan yang dibahas itu kemudian ditegaskan kembali, diberikan contoh, kemudian diberikan data dan fakta, sehingga apa yang mereka sampaikan itu benar-benar sesuai dengan mosi yang ia pegang. Dan yang ketiga, dalam debat itu ada fokus argumen, ya. Jadi nanti ada bagian-bagian pemfokusan tentang pertanyaan, tentang hal-hal yang akan digiring oleh moderator, bisa mengarahkan jalannya debat ini dengan baik. Kemudian yang keempat, ada penengah atau moderator atau ahli yang menguasai debat ini. Jangan sampai nanti waktu saat debat ada perselisihan yang kuat sehingga nanti condong untuk debat kusir. Itu anak-anak pendahuluan kita terkait dengan pelaksanaan debat. Dan untuk kita ketahui nanti di dalam berdebat itu ada
urutan-urutan nanti dalam berbicara itu, setelah moderator menyampaikan bahwa hari ini akan ada debat, menyampaikan aturan-aturan debat, kemudian menyampaikan waktu berapa menitnya, nanti akan disusun bahwa rangkaian debat itu akan dimulai dari pembicara pertama atau afirmasi tim yang pendukung itu berbicara, ya. Kemudian dilanjutkan lagi ke tim sebelah, tim oposisi, untuk pembicara pertamanya untuk menyampaikan mosinya, ya. Kemudian setelah itu kembali kepada pembicara kedua di afirmasi untuk menyampaikan pendapat tambahannya. Demikian juga nanti akan dikembalikan kepada pembicara kedua di mosi oposisi, kemudian pembicara ketiga afirmasi, pindah lagi ke pembicara ketiga tim oposisi, kemudian ada kegiatan debat di situ, ya, nanti sambil menyampaikan orasinya di situ, penyangatan beliau di situ, kemudian nanti sampai dengan ke oposisi seterusnya, sampai dengan nanti tahap penutup yang akan dipimpin oleh seorang moderator. Itu pengantar dahulu untuk pembelajaran tentang debat hari ini. Nanti kita akan simak video setelah ini. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertemuan ini.